Halo semuanya, kembali lagi di podcast Telsa TV bersama saya Jelita Larsati Saksono dan rekan saya Duta Wahyu Anindita. Podcast yang bahas tentang film, series, dan hal-hal random untuk nemenin kamu mikir sambil ngopi. Yes, dan hari ini kita bahas film yang lagi tayang di bioskop dan cukup ramai dibicarain, Pamali Tumbal. Film horor lokal yang diangkat dari game populer, dan ini bukan film Pamali yang pertama ya. Betul, dan kali ini kita bakal banyak bahas tokoh-tokohnya karena menurut aku karakter di film ini punya peran penting. Tenang aja, di awal kita nggak akan spoiler kok. Gue nonton film ini dengan ekspektasi yang jujur sih standar. Sama, karena film adaptasi di game itu seringnya cuma ngandelin nama. Tapi pas nonton, gue langsung sadar film ini cukup serius ngebangun karakter, terutama karakter si Putri. Iya, penonton di bioskop juga kelihatan fokus, bukan cuma nunggu jump scare. Film ini ngikutin Putri yang terlibat dalam kejadian mistis setelah keluarganya bersinggungan dengan aturan-aturan Pamali. Dan dari situ muncul konsep tumbal yang nyeret banyak tokoh lain ke dalam konflik. Yang menarik, Putri ini bukan karakter horor yang sok berani. Takut iya, panik iya, tapi dia tetap jalan karena keluarganya. Atmosfer film ini makin kerasa karena hubungan Putri sama keluarganya. Terutama Ibu Putri, walaupun gak sering muncul, tapi perannya itu sangat besar. Iya, kehadiran ibunya tuh kayak bayangan yang terus ngikutin cerita. Dan ada juga Aji, itu adiknya Putri. Aji ini bikin taruhannya jadi tinggi karena Putri nggak cuman mikirin dirinya sendiri. Sekarang soal acting dan tokoh pendukung, ada Cecep dan Kiki. Cecep menurut gue jadi karakter yang paling relate sama penonton. Iya, dia takut tapi masih sok santai. Kayak kita kalau ada di posisi itu sih. Kalau Kiki lebih ekspresif dan emosional. Dan sering jadi suara logika atau pertanyaan dari penonton. Jadi kali ini kita akan masuk ke tokoh desa. Ada Ambar, Sukiman, Marni, dan Tembong. Ambar tuh tipikalnya warga lokal yang tahu aturan, tapi nggak semuanya diomongin. Sukiman lebih ke simbol orang yang ikut sistem. Kalau Marni, auranya beda. Setiap muncul tuh kayak ada tekanan. Dan Tembong, walaupun perannya sangat kecil, tapi di cerita dia tuh kayak puzzle. Semua ini bikin adaptasi dari game Pamali terasa hidup. Oke, ini peringatan ya. Kita masuk spoiler ringan. Yang gue suka, makhluk-makhluk Pamali di film ini bukan muncul tanpa sebab. Mereka muncul karena pilihan manusia. Konsep tumbalnya tuh nggak cuma serem, tapi nyentil secara moral. Kekurangan dari film ini, jujur aja, film ini agak nggak sempurna sih. Beberapa tokoh di desa mungkin kurang dieksplor lebih dalam. Dan pacing di tengah agak melambat. Menurut lo, kenapa film Pamali Tumbal relate? Karena Pamali itu dekat dengan sama hidup kita. Kayak larangan-larangan kecil yang sering kita anggap bercanda. Padahal di film ini ditunjukin sekali dilarang dampaknya panjang. Dan itu yang bikin horornya nempel banget. Ngomongin karakter, Putri itu bukan pahlawan super. Dia cuma orang biasa yang lagi kejebak situasi. Dan justru itu bikin ceritanya jalan. Kalau dia dari awal jago, horornya malah hilang. Cecep, Kiki, dan tokoh desa itu menarik loh. Karena mereka kayak subspektrum manusia. Ada yang tahu salah tapi malah tetap jalan. Ada yang takut tapi ikut-ikutan. Dan ada yang diam aja padahal mereka tahu loh bahayanya. Menurut gua, tumbal di film ini bukan cuma soal mistis.
tapi metafora dari siapa yang bakal dikorbankan, Biasanya lemah, atau yang nggak punya pilihan. dan itu agak nyelentil realitas sosial juga. Film ini juga menarik karena terlalu bergantung ke jump scare loh, Lebih ke suasana. dan rasa bersalah. Kadang yang bikin merinding bukan hantunya, tapi keputusan karakternya. Kalau dicari kekurangan, Mungkin gak semua penonton suka horor yang pelan. dan beberapa orang pengen jawaban yang lebih jelas. Tapi buat gue ketidakjelasan itu justru bikin mikir. Menurut lo, film ini wajib ditonton gak sih? Kalau lo suka horor lokal yang beda, iya. Kalau nyari horor cepat, mungkin bukan ini. Tapi sebagai film Indonesia, ini punya identitas. Pamali Tumbal ngajarin ke kita satu hal. Kadang yang kita anggap mitos ada alasan kenapa dipercaya. Segitu dulu episode kali ini. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya.